Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya mengaktifkan kembali KIS atau Kartu Indonesia Sehat ketika kalian resign dari pekerjaan di pabrik atau entah dimanapun. Metode ini juga berlaku bagi kalian yang sudah terlanjur kena PHK dari pabrik. Jadi ikuti terus sampai terakhir ya, agar sesuai informasi yang diterima tidak sepotong-sepotong teman-teman. Dan jangan lupa dibantu terus channel ini agar supaya bisa terus berkembang dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya, agar supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ya, karena bisa jadi video ini sangat bermanfaat untuk yang lain. Yuk kita lanjut. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saat mengurus pengaktifan kembali BPJS Kesehatan milik istri saya yang sebelumnya sudah tidak aktif karena berhenti bekerja atau resign dari perusahaan tempat beliau bekerja. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami hal yang sama setelah resign, atau mungkin kalian terkena PHK. Nah, status BPJS yang sebelumnya ditanggung perusahaan menjadi tidak aktif atau berwarna merah, sehingga ketika akan digunakan kembali menjadi bingung harus bagaimana proses pengurusannya. Nah, video ini saya akan menunjukkan langkah demi langkah berdasarkan pengalaman yang baru saja saya alami. Jadi simak videonya sampai selesai karena prosesnya ternyata cukup mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di kantor BPJS Kesehatan karena sebelumnya saya juga belum pernah mengurus hal seperti ini. Langkah pertama yang saya lakukan adalah bertanya terlebih dahulu kepada petugas keamanan atau satpam yang berada di depan kantor. Saya menjelaskan bahwa saya ingin mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang sebelumnya tidak aktif karena sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Kalau teman-teman juga masih bingung saat datang ke kantor BPJS, jangan ragu untuk langsung bertanya kepada petugas yang ada di depan. Mereka biasanya akan memberikan arahan sesuai kebutuhan kita. Setelah saya menjelaskan maksud kedatangan saya, petugas keamanan menjelaskan bahwa pengaktifan kembali BPJS bisa dilakukan secara mandiri. Jadi, tidak harus melalui perusahaan lama lagi. Setelah itu, saya diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menuju panggilan sesuai nomor yang diberikan. Nah, sampai tahap ini, prosesnya masih cukup mudah dan cepat. Setelah mendapatkan nomor antrean, saya menunggu beberapa saat hingga nomor saya dipanggil. Ketika nomor antrean dipanggil, saya langsung menuju loket pelayanan yang telah ditentukan. Di sini saya menjelaskan kembali tujuan kedatangan saya, yaitu ingin mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang sebelumnya tidak aktif karena sudah resign dari tempat kerja. Nah, yang menarik teman-teman, berdasarkan pengalaman saya kemarin, ternyata dokumen yang diminta cukup sederhana. Petugas hanya meminta kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data peserta. Data yang ada kemudian dicocokkan oleh petugas untuk memastikan semuanya sesuai. Prosesnya juga tidak terlalu lama, jadi cukup ikuti arahan dari petugas yang melayani. Setelah proses pengecekan data selesai, petugas kemudian memberikan kode pembayaran. Nah, kode pembayaran inilah yang nantinya digunakan untuk melakukan pembayaran iuran BPJS agar kepesertaan bisa diaktifkan kembali. Jadi, teman-teman jangan sampai kehilangan atau salah mencet kode yang diberikan oleh petugasnya ya. Setelah kode pembayaran diterima, langkah selanjutnya tinggal melakukan pembayaran sesuai petunjuk yang telah diberikan. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, setelah pembayaran dilakukan, maka kepesertaan BPJS akan diproses kembali dan insya Allah dapat aktif dalam waktu sekitar 2 mingguan. Jadi, bagi teman-teman yang selama ini bingung bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS setelah resign dari pabrik atau mungkin kena PHK,
Ternyata prosesnya cukup mudah dan bisa diurus langsung ke kantor BPJS terdekat. Sebelum saya lanjut ke penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai di titik ini. Kalau teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, membantu, dan memberikan informasi yang mungkin sedang kalian cari, jangan lupa bantu support channel Ahmad Busri dengan cara menekan tombol subscribe. Karena dukungan dari teman-teman sangat berarti agar saya semakin semangat membuat konten-konten informatif, tutorial, wisata, perjalanan, dan berbagai pengalaman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya, bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang sedang membutuhkan informasi tentang BPJS. Serta tuliskan pertanyaan atau pengalaman teman-teman di kolom komentar ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja pengalaman saya kali ini saat mengurus pengaktifan kembali BPJS Kesehatan setelah resign dari perusahaan. Semoga informasi sederhana ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Ahmad Busri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.